Haleluya. Sekarang sudah duduk. Sama-sama bilang saya punya Tuhan yang besar. Amin. Bilang sama sebelah saudara jangan khawatir. Bilang sama sebelah saudara yang tadi baru ngomong sama saudara, nggak usah nasihatin gue. Saya percaya jadi Kristen bukan garis akhir. Saya percaya cinta Yesus bukan garis akhir. Ada banyak orang pikir, I love Jesus. So, pertanyaan saya, ada nggak orang yang cinta Yesus tapi gay? Amin. Ada nggak orang yang cinta Yesus tapi lesbian? Ada nggak orang yang cinta Yesus tapi selingkuh? Ada nggak orang yang cinta Yesus tapi nipu? Ada di sini nggak? Saya percaya hidup Kristen lebih daripada sekedar cinta Yesus. It's great to love our Jesus. Hal yang besar, hal yang dahsyat kalau kita cinta Yesus. Tapi saya percaya cinta Yesus bukan segala-galanya. Ini yang kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama. Yesaya pasal 61. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Hari ini yang saya mau bicara tentang seorang yang memiliki roh Allah. Murid-murid gak pernah bisa ngerti kenapa Yesus tinggalkan mereka. Tapi Yesus bilang lebih baik aku pergi. Murid-murid gak bisa ngerti, murid-murid pikir ini baru euforia asik. Yesus bersama dengan kami, bayangkan bos. Lazarus sudah mati. Bukan koma, titik. Sudah apa saudara? Mati. Tetapi Yesus panggil Lazarus. Keluar, keluar. Bartimius buta bos, bukan sabu-sabu. Satu buta, satu buram. Buta total. Dia cuma teriak, Jesus son of David, have mercy on me. Orang banyak bilang, no hope at all. Orang banyak bilang, diam. Dia teriak lebih keras. Jesus son of David, have mercy on me. Orang banyak teriak, diam. Kenapa disuruh diam? Karena banyak orang pikir percuma. Gini. Bu. Kadang-kadang banyak ibu-ibu bilang percuma. Pendeta percuma. Pak, banyak bapak-bapak kadang-kadang pikir percuma. Adik-adik muda, banyak orang pikir percuma. Tapi selalu saya bilang, tidak pernah percuma iring Tuhan. Tidak pernah percuma beriman kepada Kristus. Tidak pernah percuma lakukan yang terbaik buat Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Orang suruh dia diam, kenapa? Orang tidak melihat ada harapan apapun pada seorang yang bernama Bartimius. But he doesn't care. Dia teriak lebih keras lagi. Jesus son of David, have mercy on me. Sampai kapan dia berteriak? Sampai dia lihat mujizat terjadi. Sama-sama bilang sama saya, mujizat pasti terjadi. Orang sekarang semakin modern dan khotbahnya mulai lebih kepada motivasi dan mulai bilang there is no kind of miracle. Orang-orang yang percaya mujizat itu orang-orang Pentekostal, orang-orang karismatik yang gak punya otak, yang gak berpikir luas. Tapi hari ini saya mau bilang hidup kita adalah mujizat. Saya masa bodoh, siapapun mau menyerang saya dan berkata Gilbert itu pendeta yang cetek, cuma ngajarin tentang mujizat. Tapi saya percaya kita bisa hidup karena mujizat.
Sama-sama bilang saya hidup karena mujizat. Dunia ini banyak hal yang membingungkan. Bu, ibu udah ngerti suami ibu belum, Bu? Bu, ibu udah ngerti suami ibu belum? Pak, istri bapak ngerti bapak selalu nggak, Pak? Saudara tahu nggak kata yang paling sering disebut hari-hari ini apa? NPD. Gimana dia mau ngerti gue pendeta? Gue pikir menurut gue sih dia NPD pendeta. Kata yang kedua apa yang paling sering disebut? Bipolar. Menurut gue pendeta. Bini gue bipolar pendeta. Apaan bininya bipolar? Laki gue yang bipolar. Coba. Orang sekarang gampang sekali. NPD, bipolar. Betul saudara? Dan akhirnya OCD. Ini kata yang 5 tahun yang lalu kita nggak pernah dengar. Makanan apa juga kita nggak tahu itu barang namanya. Tapi hari-hari ini menjadi populer. Karena pada dasarnya semakin banyak orang merasa tidak dimengerti. Siapa anak-anak muda yang belum nikah sini? Sok laku lu. Muka lo aja kelihatan single. Kelihatan belum laku, jomblo lu. Coba siapa yang belum laku? Lu gak angkat tangan seumur hidup lu gak bakal dapat. Coba aja. Ulang. Siapa yang belum nikah tuh angkat tangan? 1, 2, 3, oke. Orang tua saudara ngerti saudara gak? Mereka cuma hidup untuk dirinya sendiri pendeta. Saudara-saudara yang punya anak saudara ngerti saudara enggak? Itu yang saya mau bilang sama saudara. Kita hidup pada dunia yang semua mikirin dirinya sendiri. Pertanyaan saya, terus kita harus stres enggak? Terus kita harus sakit hati enggak? Kalau kita tetap bisa melayani Tuhan, kalau kita tetap bisa sukacita, kalau kita tetap jadi berkat, kalau kita tetap menjadi pelaku firman, buat saya itulah mujizat. Kita nggak mau jadi sama kayak orang. Sama-sama bilang saya nggak mau jadi sama dengan orang. Saya anak Tuhan Yesus yang diberkati. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan saya ulangi sekali lagi. Kenapa kita optimis dalam hidup yang pesimis ini? Kenapa kita tetap semangat di tengah dunia yang penuh goncangan ini? Saya ulangi sekali lagi. Karena di dalam diri kita ada roh Allah. Sama-sama bilang sama saya, di dalam diri saya ada roh Allah. Murid-murid begitu euforia. Bayangkan. Lazarus yang mati dibangkitkan Yesus. Bartimeus yang buta dicelikan oleh Yesus. Sakeus yang merasa gak ada harapan. Sakeus yang merasa tidak dihargai. Sakeus yang merasa hidupnya tidak berguna, hanya nyusahin orang. Waktu Yesus lewat, Yesus bilang turun, aku harus menumpang di rumahmu. Satu kali saya di Yeriko hari terakhir perjalanan ke Israel, capek banget saya. Selesai makan siang sebelum ke perbatasan, kita lewat pohon Sakeus. Saya benar asli udah capek banget. Akhirnya saya bilang,
Saudara, disinilah Yesus 2000 tahun yang lalu pernah ada. Lalu Yesus bilang, Lazarus turunlah. Saya benar asli capek banget. Tapi rupanya bukan cuma saya capek, satu rombongan capek semua. Saya bilang Lazarus turunlah. Nggak ada yang komen. Tiba-tiba anak saya, Geren waktu masih lebih kecil, masih umur 12 tahun. Dia bilang sama saya, Dad, Zacchaeus. It's not Lazarus, Zacchaeus. Tapi kan pendeta kan gak enak kalau salah. Salah saudara. Takutnya jemaat berpikir berarti sepanjang perjalanan ini salah semua dia ngomong. Jadi supaya kelihatan serius saya bilang, Lazarus turunlah. Itu kan Zacchaeus punya tempat. Kenapa kamu naik situ? Baru akhirnya jemaat sadar, oh iya. Tapi dia tahu pendetanya benar karena itu bukan tempat Lazarus. Lazarus turunlah. Itu kan tempatnya Zacchaeus. Ngapain kamu naik-naik di situ ikut-ikutan? Jadi yang saya mau jelaskan, mereka tuh euforia banget gitu. Karena mereka ngalamin. Waktu badai menerpa, Yesus jalan di atas air. So mereka pikir, selama Yesus sama-sama kami, hidup kami luar biasa. Tapi tiba-tiba Yesus bilang, aku akan pergi. Murid-murid bilang, no. You have to stay with us. Yesus bilang, terlebih baik aku pergi. Sebab kalau aku pergi, penolong akan datang kepadamu. Dan hari ini saya mau bilang sama saudara. Roh yang lebih besar dari roh yang alam dunia ini ada di dalam kita. Kita nih kadang-kala terlalu sering bilang gini, ya saya tahu saya Kristen pendeta, tapi kan saya juga manusia biasa pendeta. Kalau saya difitnah orang, kalau saya diomongin orang, kalau saya dilukai orang, kalau saya disakiti orang, bagaimana saya bisa bertahan? Saya kan juga manusia biasa. Kalau saya terus-menerus ditekan, kalau saya terus-menerus disakiti, lama-lama saya juga berontak. Betul kita manusia biasa, tetapi Alkitab saya bilang di dalam diri kita ada roh Allah. Yang setuju sama saya katakan di dalam diri saya ada roh Allah. Makanya Paulus bilang aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Katakan amin. Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 4 bilang begini. Kabar selamat kepada Sion. Sama-sama bilang ada kabar selamat buat saya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Sama-sama bilang sama saya, roh Tuhan Allah ada padaku. Taruh tangan kanan saudara di dada secara profetik kita baca. Sama-sama bilang roh Tuhan Allah ada padaku. Setiap kali saudara bimbang, setiap kali saudara ragu, setiap kali saudara kecewa, setiap kali saudara tertekan, taruh tangan kanan saudara di dada bilang roh Allah ada padaku. Karena roh Allah ada padaku, aku dapat bangkit. Karena roh Allah ada padaku, aku akan kuat. Karena roh Allah ada padaku, aku akan berhikmat. Karena roh Allah ada padaku, aku pasti menang. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku. Amin. Sama-sama bilang roh Tuhan Allah ada padaku. Pulang dari ibadah ini yakinkan dalam diri saudara roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Sama-sama bilang Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Sama-sama bilang sama saya orang sengsara. Bu, kenapa suamimu rewel? Karena dia sengsara. Pak, kenapa istrimu cerewet? Karena dia sengsara. Kebanyakan yang dipikirin. Yang gak perlu dipikirin, dia pikirin.
Orang tuh makin stres, makin aneh. Jadi kalau saudara lihat suami saudara stres, suami saudara aneh itu karena stres. Suami udah stres, lu bikin dia tambah stres. Nggak gila aja udah mujizat. Makanya Alkitab bilang, berbahagialah orang yang membawa damai. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang tugas saya bawa damai. Sama-sama bilang tugas saya bawa damai. Saya percaya di akhir zaman ini dunia sedang butuh orang-orang yang bawa damai. Tapi gimana saya bisa bawa damai kalau saya juga banyak masalah? Itulah sebabnya Tuhan berikan Roh Allah di dalam diri kita. Ia telah mengurapi aku, ia telah mengutus aku untuk menyampaikan apa? Kabar baik, ketenangan, damai sejahtera kepada orang-orang sengsara. Dan merawat orang-orang yang apa? Remuk hati. Jangan kita bikin orang hatinya makin remuk. Sama-sama bilang saya nggak boleh nyusahin orang. Sama-sama bilang saya nggak boleh nyusahin orang. Pak, istri bapak nyusahin bapak nggak? Nggak berani ngomong pendeta di samping saya pendeta. Bu, suami ibu nyusahin ibu nggak? Kadang-kadang pendeta. Ayat Alkitab ini bilang untuk merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk apa? Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Bukan kuliahin orang yang lagi susah. Bukan ngomongin orang yang dalam tawanan. Ada orang-orang yang tertawan dengan pikiran negatif. Ada orang-orang yang tertawan selalu dengan kecurigaan. Ada orang-orang yang tertawan selalu dengan kepanikan. Ayat Alkitab bilang apa? Untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Untuk memberi harapan, untuk memberi semangat, untuk memberi kekuatan. Dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Hari-hari ini banyak orang terkurung. Mungkin sudah bebas kelihatannya. Tapi terkurung dengan apa? Terkurung dengan penjajahan pikiran saudara sendiri. Nanti gimana ya kalau begini? Nanti gimana ya kalau begini? Lama-lama saudara kayak Rampun Jabi. Kayak sutradara gitu. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang saya bukan sutradara. Saya hambanya Tuhan. Kita kadang-kadang mau jadi sutradara. Kenapa Daniel sabar meskipun dibuang ke gua singa? Karena dia sadar dia hanya hamba Tuhan, dia bukan sutradara. Kalau dia sutradaranya dia pasti stres. Nanti kalau singanya begini, saya mesti apain ya? Gimana cara nangkepnya ya? Gimana ngelawannya ya? Bu, hidup kurang masalah Pak. Lu kebanyakan mikir Bu. Kita ini bukan sutradaranya. Kita tidak dipanggil untuk meng-create a story. Kita dipanggil untuk taat. Dan Tuhan yang akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa buat hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kenapa Maria santai meskipun diberitahu kamu akan mengandung dan melahirkan anak. Jadilah padaku seperti yang kau katakan sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Dalam hidup saya percaya ngatur semuanya itu Tuhan. Lumayan ada 6 orang bilang amin.
Pagi-pagi kayak gini mah ada orang 6 bilang amin mah puji Tuhan. Gereja lain pada ulang. Yang ngatur semuanya adalah Tuhan. Bu, anak-anak ibu nanti nikah sama siapa, Bu? Anak-anak ibu nanti anaknya gimana, Bu? Bu, menantu ibu nanti sayang sama ibu enggak? Bu, nanti besannya ibu perhatiin ibu enggak, Bu? Bu, besan ibu sayang enggak sama anak ibu? Itu kan yang lu pikirin selama ini. Gimana enggak mau umur 35 kelihatan kayak 79? Lu pikir lu sutradara gitu? Mulai hari ini belajar hidup yakin yang ngatur semuanya adalah Tuhan. Tugas saya taat, tugas saya setia, tugas saya jadi pelaku firman. Apa yang tidak pernah saya pikirkan Tuhan sediakan buat hidup saya. Katakan amin. Ayat 2 bilang, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Sama-sama bilang pembalasan itu hak Tuhan. Pernah disakitin orang, Bu? Pak, pernah disakitin orang? Adik-adik muda pernah disakiti orang? Jangan mikir pembalasan. Tugas kita tadi apa? Taat, setia, dan menjadi pelaku firman. Tugas kita bukan doain orang. Tuhan dia ngomongin saya, Tuhan hajar dia, Tuhan hajar dia sampai miring Tuhan. Hidup kayak gitu capek. Dalam hidup saya yakin apa yang saya tabur itu akan saya tuai. Kalau saya tabur kebencian, kalau saya tabur sakit hati, kalau saya tabur kekecewaan, maka yang saya tuai adalah penderitaan. Tapi kalau yang saya tabur damai, yang saya tabur kasih, yang saya tabur sukacita, maka yang saya tuai adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang setuju katakan yes. Amin. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang berkabung. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran. Tanaman Tuhan. Untuk apa? Sama-sama bilang saya dipanggil. Saya dipilih. Saya diurapi. Untuk memperlihatkan keagungannya. Kita tidak dipanggil hanya untuk menjadi orang yang diberkati. Kita tidak dipanggil hanya menjadi orang yang melihat anugerahnya. Tapi kita dipanggil untuk memperlihatkan keagungannya. Alkitab bilang supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan tidak bilang kita tidak akan menghadapi tantangan. Tuhan tidak bilang kita tidak akan menghadapi masalah. Tuhan tidak bilang kita tidak akan menghadapi kekecewaan. Kita akan melalui semuanya. Tetapi Tuhan akan memperlihatkan keagungannya. Orang-orang yang dipenuhi dengan rohnya akan tetap fokus pada kebaikan Tuhan. Akan tetap fokus melayani Tuhan. Akan tetap fokus menjalankan panggilannya. Dan akan tetap fokus untuk melakukan bagi kemuliaan, hormat, kemuliaan namanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang saya punya tugas. Sama-sama bilang saya punya tugas. Sama-sama bilang saya punya tugas. Pada waktu kita menyelesaikan tugas kita, Tuhan menggenapkan janji-janji yang luar biasa. Katakan amin. Jangan sebentar-bentar mikir, wis tuwo pendeta, wis tuwo pendeta, darah Yesus. Siapa di sini yang mikir sudah tua? Baca Alkitab. Metusalang itu umurnya 969. Jadi kalau 170 balita. Cuman kalah di gigi sama kalah di rambut.
Sama kalah kalau naik tangga, saudara-saudara. Metusalang 969. Jadi kalau saudara baru 80 bilang udah tua, di sorga diketawain sama Metusalang. Umurnya berapa, Dek? Dek. 80. Kata Metusalang, remaja. Enak banget bilang remaja. Umurku 969. Kita punya tugas. Sama-sama bilang saya punya tugas. Menyadari punya tugas, jangan sibuk mikirin yang gak penting dalam hidup ini. Tuhan mempersiapkan kita untuk kita dapat memperlihatkan keagungannya. Itu sebabnya dari pihak Tuhan, Tuhan menyelesaikan segala-galanya. Kenapa Tuhan memberikan rohnya kepada kita? Karena dia punya a divine mission. Sama-sama bilang sama saya, misi ilahi. Kita bukan hanya asal hidup di muka bumi. Karena itu kita diizinkan melalui pergumulan, kita diizinkan melalui tantangan. Karena ada misi ilahi. Supaya saya memperlihatkan keagungannya. Waktu Daniel dibuang ke gua singa, ujung-ujung dari perjalanan itu dia menyatakan keagungan Tuhan. Waktu Sadrak Mesak Abednego dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat, ujung-ujung dari perjalanan itu adalah misi menyatakan keagungan Tuhan. Waktu Daud menghadapi Goliat, betul sebagian bangsa Israel ketakutan. Apa yang akan terjadi kalau Daud dihabisi oleh Goliat? Tetapi izinkan saya menjelaskan. Betul kadang-kadang dalam hidup ini ada banyak tantangannya, ada banyak pergumulannya. Tetapi ujung terakhirnya Tuhan akan menyatakan misi keagungannya di tengah-tengah hidup orang percaya. Katakan amin. Sama-sama bilang ada misi Tuhan dalam hidup saya. Dan misi Tuhan dalam hidup kita adalah untuk memperlihatkan keagungannya. Ayat yang keempat. Mereka, bilang sama sebelah saudara, saya tuh. Kita baca secara profetik ya. Saya akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Dan saya akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Saya akan memperbaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Siapa yang percaya ini dapat terjadi dalam hidup kita? Amin. Anak Tuhan gak pernah menyerah. Anak Tuhan gak pernah apatis. Anak Tuhan gak pernah pesimis. Anak Tuhan tahu ada janji Tuhan buat hidupnya. Sama-sama bilang, saya bukan hidup karena logika. Saya pegang janji Tuhan. Siapa yang mau pegang janji Tuhan? Bu, orang mau bilang gak mungkin, gak peduli bu. Janji Tuhan bilang kau akan membangun reruntuhan yang berabad-abad. Janji Tuhan bilang engkau akan membangun kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Bahkan Tuhan janji bahwa mereka akan membarui kota-kota yang runtuh. Yang kata orang udah gak ada harapan. Tapi kuasa Roh Allah memampukan kita. Ini bukan soal pendidikan saudara. Ini bukan soal saudara ada surat atau tidak ada surat. Ini bukan soal saldo saudara di bank berapa. Tapi ini soal Roh Allah di dalam kita. Sama-sama bilang Roh Allah di dalam saya. Amin.
Sekarang kita lompat ke Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia, sama-sama bilang sama saya, roh Allah, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Akan membangkitkan gairah baru, akan membangkitkan semangat baru, akan memberikan harapan-harapan baru. Anak Tuhan bukan gak ada masalah, anak Tuhan gak ada stres. Anak Tuhan bukan gak ada masalah, anak Tuhan gak ada kepahitan. Kalau ini gak ada amin sih, muka kepahitan semuanya. Anak Tuhan bukan gak ada masalah, tapi gak menyimpan kekecewaan. Anak Tuhan bukan gak ada kekhawatiran, tapi anak Tuhan mengalahkan kekhawatiran dengan iman yang Tuhan sediakan di dalam rohnya. Katakan amin. Karena itu saya catat begini. Di akhir zaman ini, sekedar menjadi Kristen, sekedar cinta Yesus gak cukup. Kita harus dipenuhi roh Allah. Dan roh Allah bukan sesuatu yang harus kita upayakan. Roh Allah adalah sesuatu yang sudah Tuhan sediakan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan sudah sediakan. Tugas saya hanya mengaktifkan. Tugas saya apa saudara? Hanya mengaktifkan. Karena Alkitab bilang, roh yang di dalam kamu lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Makanya Paulus berkali-kali bilang, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dan Paulus bilang, di dalam diriku ada dua keinginan. Keinginan daging dan keinginan roh. Tugas kita, apa tadi saya bilang saudara, mengaktifkan. Makanya Alkitab bilang apa? Carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Paulus bilang apa? Adakah ku cari kesukaan Allah atau ku cari kesukaan manusia? Kalau aku cari kesukaan manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Sama-sama bilang, yang saya cari kesukaan Allah. Siapa yang mau cari kesukaan Allah? Hidup ini bukan apa yang saya mau, bos. Hidup ini soal apa yang Tuhan mau. Kita kan sibuk, ya saya maunya gini, saya maunya gini. Kenapa rumah tangga bisa ribut? Kenapa rumah tangga bisa cerai? Padahal dua-dua anak Tuhan. Saya maunya, saya maunya, saya maunya. Kenapa gereja bisa pecah? Saya maunya. Ya doktrin kita beda. Bukan soal doktrinnya beda, Alkitabnya sama kok. Persoalannya di mana? Saya mau. Tapi coba, kalau masing-masing bilang, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Saya percaya keluargamu penuh damai sejahtera. Hidupmu penuh dengan mujizat. Jalan-jalanmu penuh dengan berkat anugerah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya kalau saudara lihat sekarang di 1 Samuel 10 ayat 6. Dikatakan apa? Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Waktu kita mulai mengaktifkan roh Allah yang di dalam diri kita. Sebagian mungkin bertanya, gimana saya mengaktifkannya? Loh, Alkitab bilang kalau kamu mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Yang kita cari bukan kesenangan daging. Yang kita cari misi sorga dalam hidup kita. Yang kita cari bagaimana kita jadi berkat. Yang kita cari bagaimana kita membawa damai.
Yang kita cari bagaimana daging kita disalibkan supaya Kristus semakin dimuliakan dalam hidup kita. Karena kalau kita mati bersama dengan Kristus, kita akan hidup dalam kuasa kebangkitan. Yang berikan tepuk tangan, yang beri buat Tuhan. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka. Coba suruh gini. Nggak bareng sih. Coba suruh gini. Mantap ya. Kalau saya udah mulai stres gitu, ya, setan pergi itu. Coba gini, nggak sungguh-sungguh. Coba, mantap. Aha. Sama-sama bilang sama saya, berubah menjadi manusia lain. Paulus bilang, aku hidup. Tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus. Jadi ciri seorang yang dipenuhi dengan Roh Allah, dia berubah menjadi manusia lain. Kitanya masih sama. Tapi yang pimpin kita adalah Roh Allah. Sama-sama bilang, saya berubah menjadi manusia lain. Satu. Manusia yang penuh damai sehingga membawa damai. Yang kedua, manusia yang penuh syukur sehingga selalu menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Yang ketiga, manusia yang penuh iman sehingga kita cakap menanggung segala perkara. Dan yang keempat, kita manusia yang punya hati Yesus sehingga dimanapun kita berada, kita memuliakan dan meninggikan Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena itu pagi hari ini saya simpulkan. Orang yang dipenuhi Roh Allah tidak hidup buat dirinya. Waktu Goliat menantang Israel. Kenapa Saul gak berani maju? Kenapa orang banyak gak berani maju? Semua mikirin dirinya. Kalau gua maju habis gua nih. Kalau gua maju habis gua nih. Cuman satu yang gak mikirin dirinya, tapi dia mikirkan bagaimana nama Tuhan dipermuliakan. Waktu Daud menghadapi Goliat, bukan dia tidak gentar, bukan dia tidak khawatir. Dia tahu betul Goliat lebih berpengalaman. Dia tahu betul bahwa Goliat sangat ahli. Dia tahu betul Goliat perlengkapan senjatanya lebih lengkap. Tapi dia bilang, kau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Aku datangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu pada burung-burung di udara. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ada dalam hatinya, how my God's name be glorified. Bagaimana nama Tuhan saya dipermuliakan. I know you love Jesus so much. Saya tahu kadang-kadang saudara itu nyembah Tuhan sambil nangis. Tapi kadang-kadang kita hanya terlalu egois. Ya udah gak usah liatin saya kayak gitu. Pas saya bilang, kita cinta Yesus sampai terlalu egois. Ada ngerasa gitu. Apa? Boleh gak mulai hari ini buang keegoisan kita? Pak, Bu, kalau ibu mulai buang keegoisan ibu, ada banyak hal yang berubah. Your life isn't miserable. Hidup kita bukan parah. Kadang-kadang kita selalu tuh nangis gitu, bukan karena nyembah tuh bukan. Kita tuh nangis mikirin masalah gitu. Masalah gue banyak banget gitu. Gue ini percaya Tuhan tapi kok masalah gue bertubi-tubi. Tapi boleh gak saya ingetin saudara. Bukan hidup saudara yang parah. Egoismu itu yang parah. Saudara dengar apa aja firman Tuhan. Sejauh nyaman buat saudara-saudara terima. Tapi kalau nggak nyaman, sabodo teing lah, masa bodoh lah gitu. As your friend in Christ.
Sebagai sahabat dalam Kristus saya cuma mau ingatkan. Buang keegoisan. Dan bilang, God, you are my everything. I make a deal today. Saya bikin perjanjian sama Tuhan. Pokoknya aku harus semakin berkurang. Supaya Kristus semakin dipermuliakan. Ketika saudara mulai buang keegoisan dalam hidup saudara, saudara akan lihat. Rumah tanggamu akan bahagia, cara pandangmu terhadap dunia ini akan sangat berbeda. Hidupmu penuh sukacita, bahkan yang terjadi segala berkat sorgawi tercurah luar biasa dalam hidup saudara. Yang setuju taruh tangan kanan saudara di dada bilang saya harus buang keegoisan. Tuhan punya rencana yang indah buat hidup saya. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua saya pelajari. Ciri seorang dipenuhi dengan roh Tuhan. Memiliki pikiran Kristus. Sama-sama bilang saya harus memiliki pikiran Kristus. Selalu saya bilang begini. Suamimu tidak seburuk yang kau pikirin. Betul dia ada kekurangannya. Tapi juga ada banyak hal yang baik dalam diri suami saudara. Pak, istrimu tidak seburuk yang kau pikirkan. Itu berkat Tuhan buat engkau. Tapi yang terjadi, kau sibuk mikir yang buruk. Karena setan mau kau tidak bersyukur. Saya tahu nggak apa yang setan paling jengkel? Jadi saya ulangi. Yang kedua ciri seorang dipenuhi memiliki pikiran. Kadang-kala bukan hidup ini berat. Pikiran saudara yang berat. Paulus bilang kami memiliki pikiran Kristus. Makanya Alkitab bilang apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, pikirkan semuanya itu. Ciri orang yang dipenuhi dengan roh Allah, pikirannya pasti pikiran Kristus. Paulus bilang apa? Aku cakap menang segala perkara dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Ada seorang bisu dan tuli datang kepada murid-murid Yesus. Tapi apa yang terjadi? Murid-murid Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu dia datang pada Yesus. Dia bilang, Guru, anakku kerasukan roh jahat membuat dia bisu dan tuli. Kami sudah bawa kepada murid-muridmu, tapi murid-muridmu tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Karena yang mereka pikirkan, we can do this kind of miracle. Maka Yesus bilang, terlebih baik aku pergi. Karena waktu Roh Kudus sudah turun. Petrus dan Yohanes masuk ke gerbang indah di bait Allah. Lalu dia ketemu orang lumpuh yang meminta sedekah. Jesus wasn't there. Yesus gak ada di situ. Karena itu Petrus dan Yohanes bilang, silver and gold have I none. Emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret, bangun dan berjalanlah. Your happiness start from your mind. Kebahagiaanmu mulai dari apa saudara? Pikiran. Yang pertama kalau saya pikirkan Tuhan sudah menebus dosa saya. Yang kedua kalau saya pikirkan Yesus sudah memberikan Roh Kudus buat saya. Yang ketiga kalau saya pikirkan Dia sudah mengirimkan pasukan malaikatnya untuk menjaga saya. Dan yang keempat kalau saya pikirkan Dia tidak pernah berdusta. Langit dan bumi akan lenyap. Tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Mulai sekarang jangan pikirkan apa yang saya mau pikirkan. Jangan pikirkan apa yang tiba-tiba muncul dalam pikiran saudara. Tapi mulai disiplinkan pikiran kita.
Sama-sama bilang, saya harus disiplinkan pikiran saya. Amin. Saya hanya mau pikirkan hal-hal yang membangun. Saya hanya mau pikirkan hal-hal yang jadi berkat. Saya hanya mau pikirkan segala kebaikan Tuhan. Saudaraku, kalau setiap kita selalu pikirkan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan, karya Tuhan, saya percaya silakan. Saya pikir dia mau duduk di sini, saya suruh di situ kan saya repot, ya kan? Tapi kalau dia duduk di situ kan memang tempatnya di situ ya nggak apa-apa ya kan? Kalau dia duduk di sini saya suruh situ kan salah yang saya pencet, oh. Sama-sama bilang saya harus pikirkan kebaikan Tuhan. Amin. Pak, Bu, dunia ini nggak tambah baik. Saudara, mau ke Amerika kek, mau ke Nicaragua kek, mau ke Yaman kek. Untung sudah perginya ke Amerika. Presiden suruh kita ke Yaman. Pulang-pulang jadi Habib kita. Ya toh? Tapi ini yang saya mau bilang sama saudara. Kalau kita disiplinkan pikiran kita, maka segala anugerahnya luar biasa buat kita. Your life is wonderful. Sama-sama bilang hidup saya luar biasa. Saya harus pikirkan kebaikan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, ciri seorang dipenuhi dengan roh Tuhan. Dia memiliki kekuatan ilahi. Kekuatan kita bukan datang dari diri kita. Kekuatan kita datang karena kita tahu Tuhan beserta kita. Sama-sama bilang saya pasti kuat. Yang menyertai saya Tuhan. Amin. Orang lain boleh lebih kaya dari saudara. Orang lain boleh lebih pintar dari saudara. Orang lain boleh lebih hebat dari saudara. Tapi yang menyertai saya Tuhan. Sama-sama bilang saya pasti bisa. Saya pasti menang. Saya pasti kuat. Tuhan yang beserta saya, berikan tepuk tangan yang meriah. Yang keempat, yang terakhir, ciri seorang dipenuhi dengan roh Tuhan. Dia melangkah dalam hikmat dan kebijaksanaan. Kita bukan cari untung, kita bukan cuma cari enak, tapi kita minta hikmat Tuhan. Dan Alkitab saya janji, waktu saya minta hikmat Tuhan, apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran, itu yang Tuhan sediakan. Ibu, everything gonna be alright. Tapi boleh gak minta hikmat Tuhan? Pak, gak ada yang susah Pak. Ketika hikmat memimpin kita, tidurmu lebih tenang. Hatimu lebih bersih. Pikiranmu jadi gak berat. Karena waktu roh Tuhan memimpin kita, dia tidak bawa kita ke jalan yang enak, tapi dia bawa kita ke jalan yang penuh kemuliaannya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Hari ini minta Tuhan mengirimkan rohnya dalam hidup saudara. Lalu kemudian saudara aktifkan roh Allah dalam hidup saudara. Maka apapun yang harus kau lewati, engkau katakan, aku lebih daripada orang-orang yang menang karena Kristus yang mengasihi kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tutup mata kita, datang pada Tuhan.